Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda Nila. Iya Bunda Lupi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa Bunda Lupi. Luar biasa, ada sukacita pasti Bunda. Sukacita selalu Bunda Lupi. Sukacita selalu. Kita yakin dan percaya Bunda, anak-anak di rumah juga pasti bersukacita. Walaupun kita hanya ketemu lewat ibadah online, lewat daring ya Bunda. Iya. Nah anak-anak sekalian, ibadah hari Minggu kita hari ini akan dilayani oleh Bunda Lupi, Bunda Nila, dan Kak Dandi. Nah anak-anak, Kakak dan Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak hari ini. Sebelum kita mulai, kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita berdiri sebelum kita memulai ibadah kita naikkan pujian satu lagu dengan judul Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku dari Kidung Ceria 72 bait 1. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Nah anak-anak, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya Bunda. Iya. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan sekalipun secara daring. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ibadah ini kiranya Engkau berkati, Engkau memberi kami hikmat, agar dalam ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, anak-anak siapkan dulu Alkitab, buku tulis, alat tulis, semua harus disiapkan terlebih dahulu supaya anak-anak bisa mencatat, supaya bisa mengikuti pembacaan firman dengan baik. Nah, pembacaan firman hari ini akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Getsemani, yaitu Nathan Jose Orlando Wakum. Nah, dan judulnya atau tema firman Tuhan kita hari ini adalah Aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan, yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Nah anak-anak, sebelum pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi dulu Bunda. Menyanyi dulu kita Bunda ya, dari Kidung Ceria 333 ya, yang judulnya Sebelum ku mendengarkan. Sebelum kita membaca, kita juga harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, untuk itu kita harus mohon bimbingan Roh Kudus. Ya, kita naikkan doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang saatnya kami akan membaca, kami merendungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
kakak dan bunda, kiranya kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti apa kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini Bunda Yo ada di sini di kelas anak TK. Kita akan mendengarkan cerita dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, pembacaan Alkitab hari ini akan dibawakan oleh kakak dari Ranting Getsemani, namanya Kakak Nathan Jose Orlando Wakum. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan. Nah anak-anak semua, hari ini tema kita, aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, Bunda akan membawakan suatu cerita tentang suatu keluarga. Ya, anak-anak semua duduk yang manis, semuanya mendengarkan di rumah ya. Ada suatu keluarga dengan ayah yang bernama Bapak Johan. Siapa namanya anak-anak? Bapak Johan. Bapak Johan mempunyai istri yaitu Ibu Meni. Bapak Johan ini bekerja sebagai seorang bankir. Dan Ibu Menik bekerja di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga. Bapak Johan dan Ibu Menik punya seorang anak namanya Rara. Rara ini masih umur 4 tahun loh anak-anak. Rara belum sekolah. Tapi walaupun Rara belum sekolah anak-anak, Rara ini sangat patuh sama orang tuanya. Pagi-pagi Bapak Johan pergi ke kantor. Mama, iya papa, aku mau pergi kantor dulu ya. Oke deh papa. Rara, iya papa, papa berangkat kantor dulu ya. Oke deh papa. Ya. Jadi di rumah itu anak-anak Rara bersama mamanya, Ibu Meni, ya. Ibu Meni ini walaupun ibu rumah tangga, dia kadang-kadang juga berjualan online. Dan Ibu Meni suka bikin kue, suka bikin masakan. Suatu hari, Ibu Meni bilang sama Rara, Rara, iya mama, mama mau pergi ke warung beli telur. Rara di rumah ya, tidak boleh main api, tidak boleh main air, duduk yang manis, di depan TV boleh nonton, tapi tidak boleh keluar rumah. Kalau ada orang datang, Rara cuma boleh intip saja ya, jangan keluar. Iya mama. Nah, mamanya pergi ke warung beli telur anak-anak. Lalu datang temannya, namanya Betty dan Sisi. Dia bilang ke rumah Rara nih di depan Rara, Rara, main yuk. Terus kira-kira Rara mau main gak anak-anak? Terus Rara ngintip dari jendela dari jendela rumahnya. Dia bilang, aku gak boleh main, aku harus diam di rumah. Soalnya mamaku lagi pergi ke warung beli telur. Ya, main di depan aja yuk. Iya nih, ada Sisi sama Betty. Ya, main aja di depan, gak apa-apa kan? Tapi anak-anak,
Rara ini patuh sama orang tuanya. Rara tidak mau. Nah anak-anak, Rara walaupun juga selain juga patuh kepada orang tuanya, Rara juga rajin. Rara bangun pagi-pagi tanpa dibangunkan orang tuanya. Lalu pagi-pagi apa yang Rara lakukan? Rara duduk di pinggir tempat tidurnya, lalu Rara berdoa. Tuhan, terima kasih. Tadi malam Rara sudah dijaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong temani Rara seharian ini. Amin. Ya, seperti itu Rara berdoa. Rara juga gak cuman berdoa waktu bangun tidur anak-anak. Waktu mau tidur, waktu mau makan juga Rara berdoa. Rara kalau makan juga di tempat di meja makan. Anak-anak juga harus seperti itu ya. Nah anak-anak, dari pelajaran Rara ini kita diajarkan sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel diberi nasihat lewat Amsal 3 ayat 1 sampai 4 tadi. Amsal ini ditulis oleh seorang raja anak-anak, yaitu Raja Salomo. Raja siapa? Kita ucap sama-sama ya, Raja Salomo. Ya, Raja Salomo memberi nasihat kepada bangsa Israel agar bangsa Israel harus selalu melakukan ajaran yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu melakukan perintah yang dianjurkan oleh Tuhan, tidak boleh meninggalkan kasih dan setia. Karena kalau bangsa Israel mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, janji Tuhan adalah kepada bangsa Israel panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada umat Israel. Nah anak-anak, sama seperti umat Israel, kita juga sebagai anak-anak harus patuh pada orang tua. Seperti apa sih kepatuhan kita pada orang tua ya anak-anak? Ya, anak-anak kalau di rumah lagi main, anak-anak harus merapikan mainannya. Jangan cuma diberantakin, habis itu anak-anak gak mau rapiin. Nah, siapa yang masih suka seperti itu? Jangan ya, anak-anak habis mainan harus dikumpulin lagi mainannya, dirapikan. Karena anak-anak juga membantu pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua gak cuman ngurusin anak-anak, jadi orang tua di rumah juga membersihkan rumah, anak-anak juga bantu orang tuanya membersihkan. Seperti menyapu, apa yang anak-anak bisa deh, menyapu teras di depan, atau menyapu ruang tamu, atau ngelap meja ruang tamu. Ya, jadi anak-anak gak boleh santai-santai, males-malesan. Ih, itu kan kerjaan mama, aku kan masih kecil. Gak ada seperti itu anak-anak. Anak-anak juga harus membantu orang tuanya, walaupun cuma nyapu, cuma ngelap meja atau ngelap jendela. Selain itu, kalau anak-anak mau melakukan pekerjaan yang orang tua minta sama anak-anak, misalnya seperti Rara tadi, disuruh diam di rumah, dia ngelakuin, dia diam di rumah. Orang tuanya pasti apa ya anak-anak? Iya, pasti orang tuanya akan senang. Kalau orang tua senang, orang tua bersyukur, wah anakku ternyata jadi anak yang penurut, anak yang patuh. Wah gak sia-sia nih mama mengajarkan, mama juga bunda di IMPA juga selalu mengajarkan anak-anak gak sia-sia jadi anak yang baik. Dan orang tua pada saat orang tua senang, orang tua bersyukur karena orang tua sudah diberi berkat yang lebih oleh Tuhan, orang tua pasti akan memberikan anak-anak hadiah. Ya, semua anak-anak suka kan sama hadiah? Ya, kalau anak-anak suka hadiah, anak-anak juga harus turut pada orang tua. Kenapa ya kita harus turut orang tua? Ingat, anak-anak, orang tua adalah wali Tuhan di dunia ini. Jadi, apapun yang orang tua minta sama anak-anak, anak-anak harus mengikuti kata-kata dari orang tua. Nah, jangan lupa ya anak-anak, sekarang ini kan masih masa pandemi, masih banyak orang yang terkena virus COVID-19. Anak-anak kalau keluar rumah harus pakai masker dan jangan lupa keluar dari rumah
masuk ke rumah, anak-anak harus cuci tangan yang bersih, pakai sabun, pakai air yang mengalir. Di rumah juga anak-anak harus makan yang sehat, minum yang sehat, beristirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga di bawah sinar matahari. Itu kalau anak-anak lakukan, anak-anak akan sehat, anak-anak juga merupakan wujud syukur anak-anak kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita orang tua, Tuhan sudah menjagai anak-anak sepanjang hari. Itulah wujud syukur anak-anak. Anak-anak harus menjaga diri anak-anak. Dan anak-anak juga harus menjadi contoh bagi teman-temannya. Ya, contohnya apa Bunda? Ya, kita harus selalu berdoa ya. Berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan teman. Apalagi sekarang ini banyak orang sakit. Doakan mereka supaya kita semua sehat, supaya yang sakit cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama keluarganya kembali. Ya anak-anak, inilah cerita Bunda hari ini. Bunda ada suatu aktivitas untuk anak-anak. Anak-anak di rumah biar nggak bosan, biar nggak jenuh, anak-anak membuat suatu karya. Seperti ini, membuat suatu kalung. Tadi kan dibilang di dalam Amsal itu, kalungkanlah kasih dan setia di dalam loh hatimu. Ya, jadi Bunda mau ngajak anak-anak membuat suatu kalung yang bertuliskan kasih. Supaya apa ya Bunda? Supaya anak-anak ingat kalau anak-anak harus membawa kasih di dalam hati anak-anak, juga kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Ya, caranya gimana ya Bunda? Anak-anak tinggal menyiapkan bahannya, boleh pakai benang, boleh pakai tali atau pita. Apa aja deh yang ada di rumahnya. Kalau ada benang boleh pakai benang, kalau ada pita boleh pakai pita. Kalau ada tali rafia boleh juga nggak apa-apa. Terus yang kedua, anak-anak siapkan sedotan bekas ya. Mau sedotan baru, kalau punya uang mama papanya bisa beli sedotan baru, nggak apa-apa. Kalau pakai sedotan bekas dicuci dulu, habis itu anak-anak gunting ya. Setelah itu anak-anak sediakan kertas lipat warna-warni. Kalau yang cewek-cewek boleh dibikin bunga, atau yang cowok-cowok boleh dibikin segitiga, atau gambar terserah anak-anak. Dan kertas lipat itu di baliknya atau di dalamnya anak-anak bisa tulis. Kalau anak-anak belum bisa nulis, anak-anak minta tolong mama, papa, oma, opa, tante, atau kakaknya untuk menuliskan kata kasih. Kata apa anak-anak? Kata kasih ya. Setelah itu semua anak-anak kerjakan, anak-anak rangkai, jadikan suatu kalung. Ya anak-anak, anak-anak tahu kan kalung itu gunanya untuk apa ya? Kalung itu gunanya untuk mempercantik ya, supaya kita kelihatan gagah, supaya kita kelihatan cantik ya. Ini yang cowok-cowok Bunda kasih contoh seperti ini kalungnya ya. Kalau yang cewek-cewek boleh dikasih bunga-bunga seperti ini. Jadi anak-anak, kenapa Bunda ajak untuk bikin kalung? Supaya anak-anak selalu ingat kalau anak-anak harus mempercantik diri anak-anak dengan apa? Dengan kasih dan setia. Ya anak-anak, sekian cerita Bunda hari ini tentang Raja Salomo yang menasehati umat Israel dan juga anak-anak di rumah. Bunda berpesan supaya anak-anak di rumah menjaga diri, jaga kesehatan, juga selalu istirahat, makan makanan yang sehat. Ini cerita dari Bunda. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak dan Kakak Bunda. Layan. Iya. Jangan lupa ada aktivitas yang diberikan oleh Kakak dan Bunda Layan. Iya. Kerjakan ya Bunda. Dikerjakan, lalu boleh anak-anak setorkan melalui WhatsApp kepada Kakak ya. Bunda. Bisa difoto, dikirim Iya. ke Kakak Bunda Layan di ranting masing-masing. Iya, ya Bunda ya. Lupi. Iya. Nah anak-anak, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalan
Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan berdoa. Kita naikkan doa syafaat. Silahkan Bunda Lupi. Kita berdoa syafaat. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita ambil sikap kusyuk, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kami dalam melakukan kehidupan kami hari lepas hari nantinya. Tolong kami Tuhan agar kami boleh melakukan firman yang telah kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah di negara kami, secara khusus Tuhan dalam mengatasi virus corona yang sampai saat ini masih belum juga berakhir Bapa. Kiranya Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh tenaga medis, aparat keamanan, oleh satgas-satgas, dalam segala upaya untuk mengurangi virus ini. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga untuk vaksin yang masih didistribusikan, kiranya Tuhan memberkati agar boleh terdistribusi dengan baik dan semua orang boleh menerima vaksin ini ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GPIB Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di gereja kami. Dalam segala hal Tuhan, Engkau memberkati baik pendeta kami, majelis, komisi-komisi, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini walaupun mereka saat ini masih belajar secara online. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan menjadikan anak-anak kami ini anak-anak yang cerdas, anak-anak yang membanggakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak kekasih kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua anak-anak kekasih ini dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala hal yang mereka upayakan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar teman-teman kami ini boleh segera sembuh, boleh segera sehat. Kami juga berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang berulang tahun saat ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, Tuhan memberkati dengan sukacita dalam pertambahan usia mereka. Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam hari-hari kami selanjutnya. Inilah doa sembahyang kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan, mengabulkan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bunda Nila, hari ini ada puji-pujian loh dari salah satu anak kita. Oh ya? Iya Bunda. Dari siapa Bunda? Namanya ada Dea Legima dari Ranting Jasmani. Waduh, senang sekali Bunda mendengarkan ada adik yang mau memuji Tuhan ya, walaupun masih dalam ibadah online ya. Mari kita dengarkan, mari kita lihat ya Bunda ya. Kita dengarkan bersama-sama ya. Iya.
seperti wanita merapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Nah, anak-anak, Bunda Lupi gimana? Bagus nggak nyanyian tadi? Bagus sekali ya, keren ya. Nah, anak-anak kalau ada yang punya kerinduan untuk memuji Tuhan dalam ibadah IMPA secara online, boleh ya Bunda ya? Boleh, sampaikan ke Bunda Layan di ranting masing-masing. Iya. Supaya bisa ikut melayani Tuhan juga ya Bunda. Betul, tentunya sukacita ya kalau bisa Sukacita. melayani Tuhan. Betul Iya, sekali, baik Bu. anak-anak, kita lanjut ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberi persembahan. Anak-anak siapkan persembahannya. Nanti persembahan ini anak-anak boleh titip kepada melalui kakak bunda atau orang Papa, tua, mama, iya. ya. Dan Boleh disetorkan ke kantor gereja. kantor gereja. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Ceria 122, dari Kidung Ceria 122, bait 1, sekarang bersyukur. Bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan esa, segala karya Tuhan hikminya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi ya Bunda ya. Kita memuji Tuhan Heeh. dari Kidung Ceria 233.
Yesus menginginkan daku. daku. Anak-anak berdiri yuk. Berdiri ya. Iya, kita menyanyi sambil berdiri ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita akan berdoa ya Bunda Lupi ya. Mohon berkat Tuhan Bunda. Iya, anak-anak kita siapkan hati dan pikiran kita tenang, kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa, kita memohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Kiranya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu boleh melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, keluarga kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah Bunda Nila, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Iya Bunda Lupi, nggak terasa ya Nggak Bunda? terasa, tapi kita akan bertemu kembali minggu depan ya Bunda. Siap Bunda Lupi. Anak-anak, mari kita mengucapkan Immanuel bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Iya. Kita hitung Hitung sama-sama sama-sama Bunda ya. ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat Anak-anak, hari Minggu. selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.